Vin, bukannya menyimpan uang atau menabung itu pangkal kaya? Setahu saya sih, tidak ada orang kaya dari nabung. Lalu gimana caranya? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Topik yang saya bawakan kali ini adalah topik obrolan saya dengan salah satu klien. Beliau ini adalah seorang pebisnis dan mengatakan, Vin, menyimpan uang itu adalah kesalahan besar. saya penasaran loh, lah salahnya di mana? Nah, beliau menjawab, uang itu diciptakan untuk bersirkulasi, berputar, bekerja, bukan disimpan. Nah, gini ceritanya. Coba bayangkan deh, jika kamu memiliki uang 1 miliar dan disimpan di dalam tabungan. Apa yang akan terjadi dengan uangmu dalam waktu 5 tahun? Uang kamu akan bertumbuh. Nah, biasanya nih, bunga tabungan di bank umum itu kurang lebih 1% per tahunnya. Dan ada pajak bunga tabungan sebesar 20%. Jadi, keuntungan bersih kita adalah 0,8% per tahunnya. Pertumbuhan 0,8% tuh dapatnya uang berapa? Uang 1 miliar itu naik kurang lebih 8 juta di tahun depannya, di tahun berikutnya ya. Kemudian naik lagi 8 juta setiap tahunnya dan di akhir tahun kelima, uang 1 miliar itu bertumbuh menjadi 40 jutaan rupiah doang. Coba bayangin, masa dalam 5 tahun uang 1 miliar cuma bertumbuh menjadi 1 miliar 40 jutaan rupiah. Uang itu harusnya bersirkulasi, berputar. Ternyata pelajaran ini itu pernah dibahas di film Donald Bebek, itu Rahasia Kaya Paman Scrooge. We want you to save it for us, so we can be rich like you. Well, saving is the first important step, no doubt. But money is something you should learn more about. I'm not the richest duck in the world today because I just salted my money away. And that's how I became rich, making the little slices grow. Money shouldn't be idle and must be put to work, you know. If I sat on my money, I might just as well be stranded on a desert island for all the good it would do me. I couldn't eat it, couldn't wear it, couldn't use it. Money should never stagnate, but like ocean currents, circulate. Like the ocean currents control the world's weather, you see, circulating money controls the economy. Money must keep moving to fulfill its obligation. Uang kamu itu tidak boleh idle, tidak boleh diam. Uang harus bersirkulasi, harus berputar, harus bekerja. Lalu gimana caranya uang bekerja? Nah, kita bisa menjalankan bisnis, bisa juga berdagang, bisa membeli bisnis atau waralaba, atau juga berinvestasi. Selain itu, di dunia itu ada yang namanya inflasi. Inflasi itu menyebabkan nilai uang kamu berkurang. Nih, tahun 95, harga satu piring nasi putih itu harganya 150 perak. Sekarang tahun 2025, harga satu piring nasi itu sudah menjadi 5.000 perak. Artinya apa? Dalam waktu 30 tahun, harga sepiring nasi itu mengalami kenaikan lebih dari 26 kali lipat. Pertanyaannya, uang kamu bertumbuh berapa banyak? Coba disimulasikan deh. Ya, seandainya nih, inflasi Indonesia itu 4% per tahun. Dalam waktu 5 tahun, uang 1 miliar itu turun nilainya hanya menjadi 815 juta rupiah. Kesimpulannya, uang nggak boleh tidur. Uang harus bekerja. Lalu apakah kita masih perlu nabung, Vin? Nah ini dia, fungsi tabungan. Tabungan itu masih sangat diperlukan dalam jumlah yang cukup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kebutuhan mendadak atau dana darurat atau emergency fund. Contoh, kita punya mobil akinya ngadat, atau mungkin motor kita rusak, perlu renovasi di bagian rumah kita, atau juga ada anggota keluarga yang mengalami sakit dan lain sebagainya. Ya, cukup itu berapa banyak, Vin? Definisi cukup itu kurang lebih nih ya, 6-12 kali pengeluaran bulanan kita. Sederhananya gini, berapa lama sih waktu yang kamu butuhkan untuk mendapatkan penghasilan kembali seandainya kamu terkena PHK atau kehilangan pekerjaan? Contoh, kalau kamu seorang dokter spesialis bedah dan hanya ada 2 orang di kotamu, kamu dan temanmu, 2 orang doang. Seandainya kamu keluar dari satu rumah sakit, ya, sorenya juga udah dapet tuh pekerjaan lagi di rumah sakit yang lain. Dana darurat 6 bulan aja udah lebih dari cukup.
Tapi sebaliknya nih, kamu seorang admin yang tugasnya lebih banyak ngetik, input data gitu. Seandainya terkena PHK, ya mungkin butuh waktu bisa 5 bulan untuk mendapatkan pekerjaan baru lagi. Teman-teman coba tebak, berapa uang orang Indonesia yang idle di tabungan atau deposito? Menurut sumber LPS, angkanya di bulan Desember 2024 itu adalah 8.873 triliun rupiah. Coba bayangin, jika setengah aja dari uang itu diputer untuk usaha, buat bisnis, buat investasi, ekonomi Indonesia luar biasa. Jalan kencang banget. Oleh sebab itu, di perbankan itu banyak banget layanan wealth management. Seperti ada reksadana, obligasi, jual beli mata uang asing, dan produk-produk investasi lainnya. Jika kamu mau investasi tapi waktunya mungkin terbatas buat belajar atau buat ngikutin berita, belum tahu produk investasi apa yang cocok, udah benar atau belum nih yang saya lakukan, kamu bisa konsultasi dengan perencana keuangan Finansialku. Caranya gini, kamu hubungi dulu nomor berikut ini atau juga WhatsApp atau link ke nomor ini. Nah, kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku, cara konsultasinya gimana, harganya berapa, dan kira-kira apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.